Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku, semoga senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada hari ini kita akan bahas materi dengan judul adab membaca Al-Quran. Perlu diketahui bahwasanya jikalau kita hendak membaca Al-Quran, maka perhatikan adab-adabnya sebagai bentuk rasa hormat kita terhadap kalamullah, yaitu kitab suci Al-Quran. Adapun adab-adab membaca Al-Quran sebagai berikut, yaitu yang pertama, niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap ridha Allah, agar pahala yang kita dapat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Yang kedua, disunahkan dalam keadaan mulut yang bersih. Contohnya sebelum membaca Al-Quran terlebih dahulu menyikat gigi. Selanjutnya disunahkan dalam keadaan suci, yaitu berwudu terlebih dahulu. Kemudian mengambil tempat yang bersih seperti di masjid atau di tempat-tempat yang lain, intinya bukan di kamar mandi, tetapi di tempat-tempat yang suci atau bersih, bisa di bawah pohon atau yang lain sebagainya. Menghadap ke kiblat, duduk dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian membaca ta'awudz, dan selanjutnya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali di surat At-Taubah. Selanjutnya dalam keadaan khusyuk dan merenungkan setiap ayat yang kita baca. Kemudian membaguskan suara bacaan Al-Quran. Jadi baguskanlah bacaan Al-Quran saat kita hendak membacanya. Bisa kita dengar syekh-syekh yang lain yang suaranya bagus, seperti Syekh Minsyari, Syekh Al-Matruk, Syekh Sudais, ataupun yang lain. Selanjutnya membacanya dengan tertil, pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Maksudnya yang tertil adalah membacanya sesuai dengan tajwid yang sudah diatur sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid dalam tata cara membaca Al-Quran. Di samping kita mengetahui adab-adab saat membaca Al-Quran, maka kita juga harus mengetahui keutamaan membaca Al-Quran, yaitu orang yang akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu orang yang mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran, termasuk insan yang terbaik. Bahkan ia akan menjadikan ahlullah, yaitu keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah sahibul Quran akan memperoleh ketinggian derajat di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillah walahu bihi hasana wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqul alif lam mim walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bukan dikatakan satu huruf itu alif lam mim, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Kemudian yang kelima, orang yang berhak menjadi imam salat adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Quran dan luas pengetahuannya terhadap ilmu-ilmu Al-Quran. Anak-anakku, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tambahan makna mufradat hadis, adab murid terhadap seorang guru. Itu lihat di halaman 14. Yang pertama, hirsun. Hirsun artinya merasa selalu kurang. Kemudian ijtihadun yang artinya kesungguhan. Kemudian selanjutnya zakaun artinya cerdas. Anak-anak semua, ini mohon dihafalkan atau dipahami maknanya agar kalian bisa mengetahuinya dan bisa menjawab soal-soal yang akan di UTS-kan nanti. Mungkin cukup dari Bapak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.